Sebenarnya bisakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya mau mengatakan bahwa jangankan untuk dihina, untuk dipuji pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa oleh kita. Sebab suatu pagi Nabi Muhammad tiba-tiba tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau begitu ceria pagi ini Nabi Muhammad? Kemudian kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan kabar gembira semalam. Apa kabar gembira itu, wahai Nabi? Kemudian kata Nabi, semalam datang kabar dari Jibril kepadaku dan mengabarkan bahwa seorang yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan mencabut 10 keburukannya dan mengganti dengan 10 kebaikan serta menaikkan 10 derajat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda memuji Nabi Muhammad saja tidak bisa, karena begitu Anda memuji 1 kali, Allah bayar pujian kamu kepada Nabi Muhammad 1 kali itu dengan 10 keberkahan, dengan 10 derajat, dengan 10 kebaikan, bahkan dijamin masuk surga. Ketika kita memuji Nabi Muhammad, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita agar naik 10 derajat, agar mendapatkan 10 kebaikan, dan agar mendapatkan 10 keberkahan, serta menjamin diri kita untuk masuk surga. Bukan untuk Nabi Muhammad. Beliau tidak bisa dipuji, apalagi dihina. Dipuji saja tidak bisa, apalagi dihina. Siapa yang menghina Nabi Muhammad, maka kehinaan akan kembali kepada dirinya. Karena seperti Anda menghina sebuah mutiara, maka yang terhina adalah yang menghinanya. Karena pada nyatanya mutiara itu indah. Hanya orang-orang buta, hanya orang-orang dengki, hanya orang-orang hasud yang menyebut mutiara itu jelek, hina, tidak indah. Karena semua tahu bahwa mutiara itu indah. Apalagi Nabi Muhammad, semua tahu, kawan maupun lawan tahu bahwa beliau adalah sosok yang agung. Musuh-musuh Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat mengakui keagungan Nabi Muhammad, namun mereka tidak rela untuk masuk Islam karena mereka tidak ingin tunduk kepada hukum yang adil, yang bijaksana. Karena mereka dikendalikan oleh nafsunya, hendak menindas, hendak mendiskriminasi orang lain, dan lain sebagainya. Tapi mereka mengakui keagungan pribadi Nabi Muhammad. Sehingga jangankan mereka musuh Nabi Muhammad atau kawan Nabi Muhammad, bahkan alam semesta ini mengakui keagungan Nabi Muhammad, sehingga seluruh alam semesta ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah katakan, jangankan seluruh isi alam dan para malaikatnya, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Maka kalau Allah saja yang maha terpuji telah memuji Nabi Muhammad, bisakah kita memuji Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah dipuji oleh yang maha terpuji. Maka pujian dari kita sebenarnya untuk diri kita sendiri, agar kita terpuji karena memuji yang terpuji. Apalagi menghina, yang memuji adalah yang maha terpuji. Bisakah ada orang yang menghinanya setelah beliau dipuji oleh yang maha terpuji? Nabi Muhammad sendiri tidak pernah sedih akan hinaan orang lain. Ada orang-orang Taif yang melempar batu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas dengan melempar senyuman. Ada pemuda suruhan Abu Sufyan yang meludahi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad balas dengan menjenguknya ketika sakit. Ada seorang badui yang bahkan memegang bagian leher dari baju Nabi Muhammad dan digoyang-goyangkan badan suci Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad tidak membalasnya kecuali dengan senyuman dan memaafkan pemuda itu. Bahkan Nabi Muhammad melarang Sayyidina Umar yang saat itu terpancing marah. Kata Nabi Muhammad, tidak Umar, aku tidak membutuhkan kemarahanmu. Yang kubutuhkan adalah kesabaran dan balasan kebaikan atas keburukan yang orang lain lakukan kepada kita. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah marah dan tidak pernah terhina dan tidak pernah membalas hinaan orang lain kepada beliau. Justru dibalas dengan kebaikan. Karena hinaan yang dibalas dengan hinaan, yang ada hanyalah lingkaran setan kehinaan. Sedangkan jika hinaan dibalas dengan kebaikan, maka kita akan menghentikan
hinaan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.